Perbedaan pendapat dari karangan ahli sunnah wal jamaah ini, lam yakhtalifu fi usuluddin, tidak berbeda mereka dari pokok-pokok dasar hukum, tidak ada. Ya, wa ummahatus syariah wa innama ikhtilafuhum fi ba'dil masail far'iyah. Yang berbeda itu hanyalah furu', cabang-cabang hukum saja. Bukan pokok dari pokok hukum, tidak, tapi cabang-cabang hukum saja. Ya, karena tidak ada ketetapan hukum di situ. Ya, di nusus tsubut, adam tsubut nususiha al-qad'iyah. Kemudian dikembalikan kepada qiyas. Qiyas ini ya bisa dengan arti banyak. Menyamakan dengan hukum-hukum tertentu karena tidak ada naks di dalamnya. Bisa diartikan penyamaran di dalamnya. Tapi qiyas ini perlu diketahui termasuk dasar hukum syariah, dasar hukum agama. Ada 4 dasar hukum syariah. Yang pertama diambil dari Al-Quran. Ini sudah selesai. Tidak ada perbedaan pendapat kalau sudah diambil dari Al-Quran. Ini masyarakat ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua diambil dari hadis Nabi. Yang ketiga diambil dari mujmal ulama, jumhur ulama, pendapat-pendapat jumhur ulama. Kalau sudah ada jumhur ulama, maka kita hendaklah mengambil jumhur ulama. Baru tingkatan yang keempat al-qiyas. Ya, menyamarkan hukum atau mengangkat hukum di situ karena tidak ada kejelasan yang jelas dalam menentukan hukum. Jadi disamakan hukumnya, dimasukkan hukumnya setelah melihat dalil-dalil di dalam Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian mujma' ulama, baru qiyas ini berbicara bahwa ini adalah haram, bahwa ini adalah halal. Begitu ya. Jadi perbedaan pendapat ma'asyar ahli sunnah wal jamaah ini bukan dari pokok hukum, tidak ada. Yang berbeda ini adalah cabang, ya, di mana perbedaan di situ itu membuahkan rukhsah, membuahkan keringanan. Karena kalau tidak ada perbedaan di situ, tidak ada rukhsah lagi. Walaupun hakikatnya kaum liberalis ya mengambil kesempatan dari perbedaan ini dengan memecah belahkan kesatuan dan persatuan ahli sunnah wal jamaah. Ya, mereka mengambil dari sini. Jadi perbedaan itu dia tafsirkan dengan tafsiran yang salah. Tapi alhamdulillah ulama-ulama kita terdahulu telah menjelaskan seberataan tentang arti-arti dari perbedaan pendapat dari segi furu' cabang dari keilmuan. Makanya kita tidak boleh meninggalkan buku-buku, kitab-kitab para pendahulu kita. Nggak boleh. Mereka lebih ikhlas, mereka lebih mengetahui jalan yang benar, mereka lebih paham, mereka lebih istiqomah dalam menentukan hukum. Memang para pendahulu kita telah meninggal dunia, tapi ingat, pesan mereka masih ada, pesan mereka masih berharga. Mereka berpesan pula agar kita membaca kitab ini, salah satunya kitab Ihya Ulumuddin dalam bab tasawuf,
Mereka mengingatkan pula jangan meninggalkan kitab tafsir Qurtubi. Demikian juga mereka mengingatkan, beliau-beliau ini mengingatkan agar kita jangan meninggalkan kitab Minhaj fil Fiqh. Pesan-pesan para guru kita ini bermanfaat buat diri kita. Kalau kita tidak mengikuti perjalanan mereka, maka kita akan tersesat. Habib Saleh Tanggul jauh-jauh hari telah mengingatkan, man la yutabi' salafu fit tariq yadhi. Barang siapa orang yang tidak mengikuti perjalanan para pendahulunya, maka ia tidak akan pernah tahu jalan, dia akan tersesat. Kita ini sudah nyaman, diatur seberataan oleh para pendahulu kita. Kita tinggal berjalan apa yang telah diarahkan oleh pendahulu kita, dan tidak diperbolehkan untuk menentangnya. Karena sebagian ini ulama-ulama yang datang belakangan ini, mereka ini mengambil keilmuan dari ulama-ulama terdahulu, kemudian dipotong-potongnya itu ilmu, dibuat instan, diperpendek, lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah tesis keilmuanku. Padahal ini mengambil dari ulama-ulama terdahulu. Kita tidak boleh meninggalkan ajaran pesan dari para pendahulu kita. Ya, lanjut. Makanya kalau ada perbedaan pendapat itu, biar nggak usah bingung. Ini keringanan semua. Kalau kurang paham datang kepada ulama. Nanti ulama menjelaskan. Jangan ditafsirkan dengan tafsiran secara logika. Jangan. Datang kepada ulama, datang kepada tuan guru, datang kepada orang yang alim-alim. Kemudian tuan guru dan orang-orang alim itu akan memberikan penjelasan arti dari perbedaan pendapat itu. Karena kalau diartikan secara instan oleh orang-orang bodoh, ini akan menimbulkan permusuhan. Mereka akan menyodorkan hal-hal yang tidak masuk di akal, yang kadang-kadang itu bukan diambil dari Al-Quran dan hadis, bukan diambil dari mujmal ulama. Nah, ini berbahaya. Sekali lagi, kalau ada perbedaan pendapat, ambil pian ini yang ringan saja. Kalau tidak paham, datang kepada tuan guru, datang kepada ulama, datang kepada orang yang alim-alim, agar pendapat itu meringankan untuk memberikan keringanan dalam hukum kepada kita seberataan. Ya, perhatikan. Waqtilafu fi dzalika yujibul yusra. Perbedaan ini tidak ada lain menggampangkan hukum. Wa tawsi'ata 'alan nasi, dan memberikan keluasan terhadap manusia untuk mengkaji, untuk mendalami, untuk membahas, agar permasalahan-permasalahan di dalamnya ini lebih gampang untuk dilakukan. Wa rafa'al haraji anhum wadh-dhaiqi wal ba'si, menghilangkan kesulitan-kesulitan semuanya. Itu hikmah di balik perbedaan pendapat. Wa huwa muwafiqun lima yuridullahu ta'ala fi sabqi ilmihi, dan ini sudah mufakat atau hukum ini berdasarkan dengan hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala terapkan, dan Allah tunjukkan perbedaan itu hanya ingin menggampangkan hukum di dalamnya, dan tidak ada hukum yang memberatkan untuk hamba Allah di muka bumi ini, umat Islam, tidak ada. Semua digampangkan, gampang sekali. Hukum Islam ini ringan sekali.